Ini solusi di mana mestinya cari bahan baku pendamping yang sebenarnya tidak merusak kualitas, tidak merusak rasa, dan tidak merusak mutu. Kan gitu ya, cost saving program terjadi tanpa harus naikin harga jual. Atau kalaupun seharusnya naikin harga jual, teksturnya digedein dikit. Atau kalau seandainya tidak, dikurangin jumlah isi dalam satu pack, tapi yang tersisa dinaikin teksturnya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alifun ya namanya ya. Saya nggak ngerti itu nama samaran atau nama benar ya. Kalau saya sih manggilnya Dacil aja ya. Dacil gitu ya. Alifun nanya, Om, gimana ya cara naikin harga pancongnya? Tepung naik, santan naik, gula merah juga naik. Bingung ya. Kalau seribu aja bukan nggak dapet sih. Ya kayaknya kerja bakti gitu loh. Apalagi ini lapak udah naik dari 4,5 jadi 500. Kaget juga saya. Bingung deh. Dikecilin orang nggak mau beli harga 1.000. Tetap dengan ukuran yang ada. Kalau 1.000 kayaknya habis, terkuras saya punya modal. Coba deh, jangan dinaikin, cuma dikurangin jumlahnya. Kalau 10.000 10, sekarang bikin 9. Digedein dikit dari tekstur yang ada. Misalnya rata-rata 5 ya, sekarang bikin 5,5 sampai 6 gitu kan. Tapi satu pack biasanya isi 10, sekarang isi 9. Jadi kan nggak berasa tuh. Kurang sih memang jadi 9, tapi kan setiap satu yang tersisa dan belum dikurangin ditambah teksturnya lebih 0,5 sampai 1 in misalnya, 0,5 sampai 0,6 inci misalnya kan gitu. Jadi terasa sama orang, iya sih kurang satu, tapi yang kurang satu ini tergantikan dengan 9 yang teksturnya bertambah besar, bertambah lebar, dan bertambah gemuk. Kan misalnya gitu. Jadi orang merasa, ya kayak nggak kurang sih, padahal tetap kurang. Jadi misalnya kurang satu itu adonannya 1/4 atau 1 sendok. Ya setengah sendoknya benar kita kurang, setengah sendoknya dikonversikan kepada 9 yang akan dijual. Jadi kita masih safety dong setengah sendok tanpa harus naikin harga jual. Terpikir gak? Pasti ahli pun senyum-senyum. Iya kan gitu. Dikurangi jumlah packnya. Tadinya 10 jadi 9 gitu kan. Dan jangan lupa, pengurangan yang satu tadi, ini kalau seandainya 1 sendok, kita ambil safety setengah sendoknya aja, setengah sendoknya tetap kita kucurkan kepada item yang masih dijual dalam bentuk 9 piece pancong tadi. Jadi 9 piece-nya sekarang terkesan gede, besar, gemuk, dan tinggi, serta panjang, sementara sebenarnya jumlahnya sudah tidak lagi 10. Jadi seolah-olah kita masih safety 1.000 gak sih? 1.000, karena 9.000 dijual 10.000. Berarti kan ada kelebihan 1.000. Tapi ternyata kita nggak ambil 1.000, karena 1.000 yang dari satu piece itu masih kita konversikan kembali ke 9 pancong yang tersisa. Jadi mungkin kita bisa safety atau cost saving 500 sampai 600. Tapi masih ada positif gak sih dibanding kita tetap jual 10 dengan tekstur yang sama? Masih. Karena apa? Setiap pack Anda bisa cost saving atau cost saving program dan punya tambahan margin plus atau profit plus bernama 600 perak. Bayangkan kalau seandainya 10, udah berapa tuh? Udah 6.000. Nggak terpikirkan sama kita. Iya memang biasanya pelaku retail itu nggak terpikir kenapa? Karena sama dia keseharian itu dianggap sesuatu yang mumet. Makanya sekali waktu, terutama yang MKM, kalau ada waktu senggang bukan main HP, tapi pikirin strategi apa ya, jalan keluar apa ya, solusi apa ya, jenis dan macam apa ya gitu. Kalau saya lihat kan teman-teman UMKM ini terutama di Kongara nih, lagi ada waktu, nggak tahu deh tuh main game apaan gitu. Jangan, walaupun cuma 2-5 menit, manfaatkan kita untuk cetak strategi, cetak rumusan, atau cetak solusi, atau mencari segala sesuatu untuk ditularkan kepada unit bisnis kita, atau kuliner kita, atau UMKM kita. Karena apa? Dari 2-3 menit itu biasanya kalau kita fokus, lahir ide-ide brilian insya Allah. Tapi karena kita selalu AB dengan 2 menit, 3 menit, kalau dalam satu hari punya 2-3 menit, 1 bulan udah berapa? Ya 3 kali 30 udah 90 menit, berarti udah 1,5 jam nggak? Udah berapa banyak konsep strategi, banyak konsep jalan keluar, solusi yang mestinya bisa tercipta dan terumuskan serta lahir dari sebuah waktu 3 menit dikali 30 hari. Jadi jangan lihat jumlah 3 menitnya, tapi kumulatif hari yang dilalui bersama waktu Anda ngasong, Anda dagang, Anda ber-UMKM, dan Anda menjadi mitra dari sebuah franchise dan kemitraan. Jadi jangan sepelekan 2-3 menit ya, karena bisa jadi harga pancong justru nguap dan seolah-olah tidak terpikirkan karena 2 dan 3 menit kita tidak sikapi dengan matang, tidak serius, dan tidak positif. Malah dipakai dengan
yang aneh-aneh. Pertanyaannya sih keren, tapi menjadi tidak keren kalau ini menjadi sebuah pertanyaan yang tetap tidak bisa terjawab sama Alifun sendiri. Nah, ini satu penekanan di mana kita pelakunya loh. Kita yang tahu belanja loh. Kita yang tahu teksturnya jadi sekian. Kita yang tahu takarannya. Mestinya kita yang tahu juga. Oh, solusinya gedein takaran, kurangin jumlah isi. Atau tambahin jumlah isi, kecilin takaran. Atau jumlah repacknya, pengepasannya dikecilin. Dari yang styrofoam besar, styrofoam kecil. Dari yang plastik besar, jadi plastik kecil, dan begitu seterusnya. Atau mesisnya yang dirubah, dari Ceres berubah jadi Garuda, tapi jangan yang getir ya, kan Garuda tetap hampir kayak Ceres tuh, cuma nggak mengkilat, tapi kan harganya beda 3.000 setiap 1 kilonya, berarti kan kita udah safety juga, cost saving program. Atau tadi cheddarnya, dari bener-bener cheddar, ganti apa ya, apa tuh yang ada saingan cheddar, bagus juga kok, kalau cheddar kan mahal dari Kraft ya, jangan lah, jangan dari Kraft, apa sih ada, saya lupa yang dari yang warna coklat. Pokoknya cari penggantinya gitu, tapi tidak nurunin kualitas kayak gitu. Jadi cari second line-nya gitu ya, produk pendamping, produk pengganti, produk sekunder dengan tidak mengurangi cita rasa, dengan tidak mengurangi kualitas, dan dengan tidak merusak tekstur serta tampilan dari pancong yang kita buat. Kurang lebih gitu. Jadi intinya mestinya nggak perlu kebingungan. Naikin, ngurangin, besarin tekstur, atau kurangin takaran, atau masukin jumlah, atau ganti jenis gula jawanya, atau tepungnya dari tiga kunci ya, kunci emas, kunci biru berubah jadi segitiga, atau berubah jadi apa yang bola ya, bola kan lebih murah itu, dan bagus kok, saya berapa kali pakai bola, bola bagus kok, hampir sama tipis, cuma karena dia belum ngetop aja dari pendatang baru, tapi bagus, nggak pecah dan tetap ngumpul, dan harganya bisa beda 4-5 ribu, kebayang nggak kalau sekilo beda 5 ribu pakai bola daripada pakai segitiga. Saya lagi ngiklanin dan ngancurin produk orang, enggak begitu ya. Ini solusi di mana mestinya bahan baku, cari bahan baku pendamping yang sebenarnya tidak merusak kualitas, tidak merusak rasa, dan tidak merusak mutu. Kan gitu ya, cost saving program terjadi tanpa harus naikin harga jual. Atau kalaupun seharusnya naikin harga jual, teksturnya digedein dikit. Atau kalau seandainya tidak, dikurangin jumlah isi dalam satu pack, tapi yang tersisa dinaikin teksturnya dikit. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan tersolusikan buat Alifun ya. Tetap semangat ya. Jangan lupa ditambah jumlah gerobaknya ya. Dasar nih Alifun baru 18 tahun udah punya 8 gerobak lah. Luar biasa, salut saya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.